Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 8 dan pada kesempatan kali ini kami akan membuat presentasi video materi bab 8 yang berjudul Dinamika Historis dan Urgensi Wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Nah, tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah kewarganegaraan. Nah, sebelum memulai sesi presentasinya, izinkan saya untuk menyebut nama anggota kelompok 8. Pertama, diri saya sendiri yaitu Abdul Permana Omar, kedua Valin Karisma Alia, ketiga Aulia Cinta Ramadhani, keempat Muhammad Azriel Rizal, dan yang terakhir yaitu Naila Fani Akila. Baiklah, simak penjelasan dari kami ya. Terima kasih. Wawasan Nusantara bisa kita bedakan dalam dua pengertian, yakni pengertian secara etimologis dan pengertian secara terminologi. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata, wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas dalam bahasa Jawa yang artinya pandangan. Sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata nusa yang artinya pulau dan antara. Kata kedua yaitu antara memiliki pandangan dalam bahasa Latin, in dan terra, yang berarti antara atau dalam suatu kelompok. Kata Nusantara sendiri secara historis bermula dari bunyi Sumpah Palapa dari Pati Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatan sebagai Mahapati di Kerajaan Majapahit tahun 1336 Masehi, tertulis di dalam kitab Paraton. Bunyi sumpah tersebut sebagai berikut: Sira Gajah Mada Pati Amang Kubumi Tan Ayun Amuktia Palapa, Sira Gajah Mada lamun huwus kalan Nusantara isun amukti palapa, lamun kala ring gurun ring saran Tanjung Pura, ring haru ring pahong dompo ring bal Sunda Palembang tumasik samana isun amukti palapa. Artinya, Gajah Mada Mahapati Mangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Lah Gajah Mada, jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa jika mengalahkan gurun serang Tanjung Pura, Harun, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik. Demikianlah saya baru akan melepaskan puasa. Penamaan Nusantara ini berdasarkan sudut pandang Majapahit, mengingat pada waktu itu belum ada sebutan yang cocok untuk menyebut seluruh kepulauan yang sekarang bernama Indonesia dan juga Malaysia. Nusantara pada waktu itu diartikan pulau-pulau di luar Majapahit atau Jawa. Dalam kitab Negara Kertagama karangan Empu Tantular, arti Nusantara ialah pulau-pulau di luar Jawa dengan Majapahit sebagai ibu kotanya. Pengertian terminologis adalah pengertian yang dihubungkan dengan konteks istilah tersebut dikemukakan. Jadi pengertian terminologis ini menurut para ahli. Menurut para ahli, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada, termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. B. Menanya alasan mengapa diperlukan wawasan Nusantara. Ya, sebagai warga negara Indonesia, tentunya wawasan Nusantara diperlukan. Misalnya, kita sebagai orang Palembang pergi ke Medan untuk merantau, dan kita sebagai orang Palembang tidak mengetahui dan tidak punya wawasan apapun terkait apa yang udah semestinya kita ketahui terkait Medan. Dan akibat ketidaktahuan itu dapat membuat terjadinya konflik karena kita bisa menganggap perkataan orang Medan itu kasar dan dapat menyebabkan perkelahian. Dan oleh karena itu, sudah seharusnya kita punya wawasan terkait apa yang harus kita lakukan agar dapat berinteraksi secara normal pada orang Medan. Jadi alasan mengapa wawasan Nusantara itu diperlukan, yaitu agar tak terjadi konflik, tak terjadi perpecahan, dan agar tak terjadi kesalahpahaman antara kita. Tentunya wawasan Nusantara memiliki latar belakang secara historis, sosiologis, dan politis. Pertama-tama secara historis, konsep wawasan Nusantara lahir karena deklarasi yang dikeluarkan oleh I.R.H. Juanda Kartawijaya, yaitu Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda adalah deklarasi yang berisi tentang luas laut Indonesia sebanyak 12 mil dari tepi pulau terluar Indonesia. Konsepsi wawasan Nusantara itu semakin kuat setelah adanya pasal 25A Undang-Undang NRI 1945, yang itu berisi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan
dan diperkuat lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang Laut Indonesia. Tak hanya itu, konsepsi wawasan Nusantara juga dibawa ke forum internasional agar dapat mendapat pengakuan bangsa lain yang pada akhirnya pada konferensi PBB tanggal 30 April 1982 diakui menjadi negara kepulauan. Sehingga Indonesia memiliki luas 5,9 juta kilometer persegi, yang diantaranya 3,2 juta kilometer persegi teritorial dan 2,7 kilometer persegi zona ekonomi eksklusif. Kemudian secara sosiologis, seiring tuntutan dan perkembangan konsepsi wawasan Nusantara, diperluas cakupannya menjadi kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan sebagai kesatuan wilayah. Hal ini berarti wawasan Nusantara dilatar belakangi juga secara sosiologis. Dahulu, bangsa Indonesia itu sangat beragam, sehingga mudah terpecah belah, bahkan mudah diadu domba. Karena kondisi itulah, pandangan kesatuan dan keutuhan wilayah diperluas menjadi persatuan bangsa. Bangsa Indonesia tidak mau terpecah belah lagi, jadi untuk mewujudkan itu tentunya perlu penguatan terus-menerus. Semangat kebangsaan dirintis dengan adanya kebangkitan nasional pada tanggal 20 Mei 1908, kemudian pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, dan akhirnya diwujudkan dalam 17 Agustus 1945 pada hari kemerdekaan. Untuk memperkuat semangat kebangsaan, itu makanya dikeluarkanlah Deklarasi Juanda, sehingga wilayah Indonesia tidak lagi terpecah belah, namun menjadi satu akibat Untuk memperkuat semangat kebangsaan, dikeluarkannya pula Deklarasi Juanda yang membuat Laut Indonesia bukan menjadi pemecah namun menjadi penghubung antar wilayah. Yang terakhir ada secara politis. Ada kepentingan nasional agar wilayah bangsa ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Kepentingan nasional merupakan turunan lanjutan dari cita-cita nasional, tujuan, dan visi-visi nasional. Cita-cita nasional ada pada pembukaan Undang-Undang Alinea 2 yang berisi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian tujuan nasional ada pada pembukaan Undang-Undang Alinea keempat yang berisi melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia. Dan visi nasional ada pada TAP MPR nomor 7 tahun 2001 yang berisi tentang terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, serta baik, dan bersedia dalam penyelenggaraan negara. Setelah GBHN tidak berlaku lagi, konsepsi wawasan Nusantara dimasukkan pada rumusan pasal 25A Undang-Undang NRI 1945 hasil amandemen keempat. Wawasan Nusantara adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Bagi yang belum tahu, geopolitik adalah ilmu penyelenggaraan negara yang kebijakannya karena kondisi geografis negara tersebut. Secara sederhana, wawasan Nusantara berarti juga mencakup tentang kepentingan bangsa Indonesia. Selanjutnya, kenapa sih kita perlu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara? Konsepsi wawasan Nusantara itu mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Dan tentu saja, hal ini memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Karena seperti yang kita tahu sendiri, luas wilayah Indonesia itu sangatlah luas, dan hal ini tentu memunculkan potensi ancaman dan juga potensi kemanfaatan. Potensi kemanfaatan tentu saja perlu digali, diolah, dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Contohnya di Sumatera Utara, Kabupaten Simalungun. Mereka memiliki cukup banyak potensi panas bumi yang bisa dimanfaatkan sebagai energi listrik. Sedangkan potensi ancaman perlu diantisipasi, ditanggulangi, dan dijaga agar tidak mengganggu kelangsungan hidup masyarakat. Contohnya di daerah Jateng seperti Klaten dan Magelang. Mereka selalu siap siaga antisipasi karena daerah mereka sangatlah rawan dari ancaman letusan Gunung Merapi. Wawasan Nusantara juga menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia dan akan terus digunakan untuk memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Karena visi tersebut selalu dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang. Seperti di zaman dulu, jika ingin menguasai suatu wilayah, maka harus melalui pendudukan militer. Namun di zaman sekarang, penguasaan suatu daerah dapat melalui perlindungan dalam pelestarian alam. Dan juga ada tantangan yang berbeda setiap perkembangan zaman. Seperti di zaman dulu, selalu adanya penipuan konvensional. Namun, olehnya perkembangan zaman, maka muncullah penipuan online. Mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Sejarah dari munculnya wawasan Nusantara ialah dibutuhkannya kesatuan dan keutuhan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pada awalnya, wilayah Indonesia terpecah karena adanya hukum kolonial Belanda yaitu Ordinasi 1939. Kemudian, setelah adanya Deklarasi Juanda, barulah Indonesia menjadi merupakan satu kesatuan, di mana laut bukan lagi pemisah namun menjadi penghubung.
Berikutnya, ada beberapa keunikan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan, antara lain, yang pertama, bercirikan negara kepulauan archipelago state dengan jumlah 17.508 pulau, yang kedua, luas wilayah sebesar 5.192 juta kilometer kuadrat, yang ketiga, jarak utara selatan 1.888 km, dan jarak timur barat 5.110 km, yang keempat, berada di posisi silang antara dua benua dan dua samudra, yang kelima, terletak di garis khatulistiwa, yang keenam, beriklim tropis dengan dua musim, yang ketujuh, menjadi titik pertemuan antara dua jalur pegunungan Mediterania dan pegunungan Sirkumpasifik, yang kedelapan, berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, yang kesembilan, memiliki wilayah yang subur dan dapat dihuni, dan yang ke-10, kaya akan flora, fauna, dan sumber daya alam. Selanjutnya, ada beberapa keunikan bangsa Indonesia sebagai kesatuan, antara lain, yang pertama, memiliki 1.128 suku bangsa, yang kedua, memiliki sekitar 242 juta penduduk, yang ketiga, memiliki ras yang beragam, yang keempat, memiliki agama yang beragam, dan yang kelima, memiliki keragaman kebudayaan sebagai konsekuensi dari keragaman suku bangsa. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan di berbagai bidang. Yang pertama, di bidang politik. Di bidang politik memiliki makna, yang pertama, kebulatan wilayah nasional dengan isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Yang kedua, bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti seluas-luasnya. Yang ketiga, secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Yang keempat, Pancasila merupakan satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Yang kelima, kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Yang keenam, seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional. Yang ketujuh, bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabdikan pada kepentingan nasional. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan di bidang ekonomi yang memiliki makna. Pertama, kekayaan Nusantara adalah modal dan milik bersama bangsa bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia secara merata di seluruh wilayah tanah air. Yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas dari daerah tersebut. Yang ketiga, kehidupan ekonomi di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan atas dasar kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya yang memiliki makna. Yang pertama, masyarakat Indonesia adalah satu, kehidupan bangsa yang terserasi dan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Yang kedua, budaya Indonesia hakikatnya satu, corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa, tidak menolak budaya lain yang tidak bertentangan dengan budaya bangsa. Yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan yang memiliki makna. Yang pertama, ancaman satu pulau atau satu daerah merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Yang kedua, tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.
Berdasarkan uraian tadi, Wawasan Nusantara berfungsi sebagai wawasan pembangunan yang hendaknya mencakup bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan secara terpadu, utuh, dan menyeluruh. Tentunya pembangunan nasional ini membutuhkan pembiayaan yang besar. Tidak cukup jika kita hanya mengandalkan sumber daya alam, khususnya minyak bumi dan gas alam. Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang sekarang menjadi sumber utama yang sangat menopang pembangunan nasional. Pajak memiliki fungsi anggaran yaitu untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita, masyarakat Indonesia, untuk ikut berkontribusi dalam membiayai pembangunan nasional. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf apabila banyak kesalahan yang kami tampilkan. Pada Allah kami mohon ampun, karena sesungguhnya kesempurnaan itu tidak ada pada diri manusia, melainkan hanya pada Allah. Akhirul kala, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.